Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Gizi 6A yang beranggotakan Marzuqotun Najiyah, Fetni Nauli, Okviana Indah, Alisa Kotrunada, Irma Anindya Fisti, Maria Ulfa, dan Nurima Zuraida. Di sini kami akan membahas mengenai diet GGK atau gagal ginjal kronik. Pada kesempatan kali ini, kami membuat instrumen berupa aplikasi yang kami beri nama aplikasi diet GGK. Berikut cara memasang aplikasi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video tutorial berikut ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan cara penggunaan dari instrumen diet GGK. Instrumen ini berbentuk aplikasi, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah mendownload aplikasi tersebut ke handphone kita. Nah, jadi ini linknya. Kita tinggal klik link untuk mendownload. Kita tunggu. Nah, kalau di web HP teman-teman sudah login akun Google, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau belum login, nanti bisa login akun Google terlebih dahulu. Jika sudah, kita tinggal klik download. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik download anyway. Kita klik unduh. Kita tunggu sampai proses pendownloadan selesai. Nah, jika sudah, langsung kita install. Kita tunggu sampai aplikasinya terpasang di HP. Lalu klik selesai. Kita kembali ke menu utama. Kita lihat apakah aplikasi sudah terpasang di HP. Nah, ini dia. Jadi aplikasinya sudah terpasang ya. Lalu kita buka aplikasinya. Jadi ini tampilan awal dari instrumen aplikasi. Nah, untuk menunya kita bisa klik garis 3 di pojok kiri atas sebelah sini. Nah, jadi ini menu-menunya. Ada pengertian, penyebab, gejala, nama diet, jenis diet, tujuan diet, syarat diet, makanan yang dihindari, makanan yang dianjurkan, dan ada juga motivasi. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan pada saat menggunakan instrumen. Pengertian dari penyakit gagal ginjal kronik yaitu merupakan kondisi terjadinya penurunan fungsi ginjal yang berlangsung secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Umumnya terjadi selama 3 bulan atau bahkan bisa lebih. Untuk klasifikasi penyakit ini ditentukan oleh nilai laju filtrasi glomerulus, yaitu stadium yang lebih tinggi menunjukkan nilai laju filtrasi glomerulus yang lebih rendah. Kemudian untuk pengertian dari GFR atau yang biasa disebut sebagai glomerular filtration rate, yaitu merupakan laju rata-rata penyaringan darah yang terjadi di ginjal bagian glomerulus yang digunakan sebagai salah satu indikator menilai fungsi ginjal. Kemudian tahapan dari gagal ginjal kronik itu ada mulai dari stadium normal, yaitu nilainya mencapai 120 sampai 130 ml per menit. Kemudian di stadium 1 nilainya lebih dari 90 ml per menit. Stadium 2 nilainya 60 sampai 89 ml per menit. Kemudian di stadium 3 nilainya 30 sampai 59 ml per menit. Di stadium 4 nilainya 15 sampai 29 ml per menit. Dan yang terakhir yaitu stadium 5, nilainya yaitu kurang 15 ml per menit. Penyebab gagal ginjal kronik. Etiologi memegang peran penting dalam memperkirakan perjalanan klinis GGK dan penanggulangannya. Penyebab primer GGK juga akan mempengaruhi manifestasi klinis yang akan sangat membantu diagnosa.
Penyebab terbanyak GGK pada dewasa saat ini adalah nefropati DM, yang kedua hipertensi, yang ketiga glomerulonefritis, yang keempat penyakit ginjal herediter, ginjal polikistik, terus sindroma Alport, yang kelima uropati obstruksi, yang keenam nefritis interstitial. Di Indonesia, penyebab GGK terbanyak adalah 1. Glomerulonefritis, 2. Infeksi saluran kencing, 3. Batu saluran kencing, 4. Nefropati diabetik, 5. Nefrosklerosis hipertensi, 6. Ginjal polikistik, dan sebagainya. Gejala gagal ginjal kronik. Pada derajat awal, GGK belum menimbulkan tanda dan gejala, bahkan hingga LFG sebesar 60% pasien masih asimptomatik, namun sudah terjadi peningkatan kadar urin dan karetinin serum. LFG kurang dari 30%. Tandanya yaitu uremia mulai terasa seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor dan kalsium, mual, muntah, nafsu makan berkurang, dan lain sebagainya. LFG kurang dari 30%. Pasien juga mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran nafas, saluran cerna, maupun saluran kemih, dan gangguan keseimbangan air seperti hipo atau hipervolemia serta gangguan keseimbangan elektrolit. LFG kurang dari 15%. Pasien mengalami gejala dan komplikasi yang lebih serius sehingga perlu menjalani terapi pengganti ginjal seperti dialisis atau transformasi ginjal. Stadium inilah yang disebut dengan gagal ginjal kronik. Selanjutnya, tujuan dari diet gagal ginjal kronik yang pertama, mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dengan memperjuangkan sisa fungsi ginjal agar tetap tidak memberatkan kerja ginjal. Yang kedua, mencegah dan menurunkan kadar ureum darah yang tinggi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal dengan memperlambat turunnya laju filtrasi glomerulus. Nama diet pada gagal ginjal kronik yang pertama, diet protein rendah 1 dengan 30 gram protein pada pasien dengan berat badan 50 kg. Selanjutnya, diet protein rendah 2 dengan 35 gram protein pada pasien dengan berat badan 60 kg. Dan terakhir, diet protein rendah 3 dengan 40 gram protein pada pasien dengan berat badan 65 kg. Selanjutnya, nama diet untuk gagal ginjal kronik dengan dialisis. Terdapat 3 jenis diet. Yang pertama, diet dialisis 1 dengan 60 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan lebih dari 50 kg. Yang kedua, diet dialisis 2 dengan 65 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan lebih dari 60 kg. Dan yang ketiga, diet dialisis 3 dengan 70 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan lebih dari 65 kg. Syarat diet bagi penderita gagal ginjal kronik yaitu energi cukup 35 kilokalori per kilogram berat badan, protein rendah sebesar 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan, lemak cukup 20 sampai 30% dari kebutuhan energi total, karbohidrat cukup, natrium dibatasi apabila ada hipertensi, edema, asites, oliguria, atau anuria. Kalium dibatasi, vitamin cukup apabila diperlukan bisa diberikan suplemen berupa piridoksin, asam folat, vitamin C, dan vitamin D. Selanjutnya, syarat diet bagi penderita GGK dengan hemodialisa adalah
energi cukup yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari, protein tinggi yang berguna untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dan mengganti asam amino yang hilang selama dialisa, yaitu sebesar 1-1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari. 50% protein hendaknya bernilai biologis tinggi. Karbohidrat cukup yaitu 55-75% dari kebutuhan energi total. Lemak normal sebesar 15-30% dari kebutuhan energi total. Natrium diberikan sesuai dengan jumlah urin yang keluar per 24 jam, yaitu sebesar 1 gram plus penyesuaian menurut urin sehari, yaitu 1 gram untuk tiap setengah liter urin. Kemudian yang terakhir, kalium sesuai dengan urin yang keluar per 24 jam, yaitu sebesar 2 gram plus penyesuaian menurut jumlah urin sehari, yaitu sebesar 1 gram untuk tiap 1 liter urin. Bagi penderita penyakit gagal ginjal kronik, ada beberapa bahan makanan yang perlu dihindari. Yang pertama, sumber protein, seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya. Yang kedua, sumber lemak berupa kelapa, santan, mentega, margarin biasa, serta ayam dengan kulit. Yang ketiga, sumber vitamin dan mineral. Perlu dihindari sayuran tinggi kalium. Tidak dianjurkan untuk kondisi hiperkalemia, seperti bayam, daun singkong, asparagus, kembang kol, kangkung. Sedangkan buah tinggi kalium seperti pisang, belimbing, alpukat, semangka, melon, dan buah bit. Sedangkan makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi pasien gagal ginjal kronik, misalnya karbohidrat, itu ada nasi, bihun, jagung, kentang, makaroni, ubi, dan madu. Untuk sumber protein misalnya telur, daging, ikan, ayam, dan susu. Untuk sumber lemak misalnya minyak jagung, minyak kacang, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan margarin serta mentega yang rendah garam. Untuk sumber vitamin dan mineral, semua sayuran dan buah itu boleh dikonsumsi, kecuali untuk pasien dengan kondisi hiperkalemia dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sayuran dan buah yang mengandung rendah kalium. Pesan dari ahli gizi, makanan sehat itu bukan mengutamakan rasa, tapi mengutamakan manfaat untuk tubuh kita. Tetap jaga kesehatan jiwa dan raga, makan makanan bergizi agar tubuh menjadi sehat berseri. Semangat diet, diet gagal ginjal kronik. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.